padahal terancam hukuman mati dan penjara seumur hidup. Irjen Ferdy Sambo disebut sosok pengacara kondang ini bisa lolos dari pasal pembunuhan berencana. Kata Hotman, Ferdy Sambo bisa terlepas dari pasal pembunuhan berencana. Ini alasannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea menyatakan bahwa Ferdy Sambo bisa saja tidak dikenai pasal pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Menurut Hotman, dia mendengar kabar bahwa Ferdy Sambo sempat menangis saat mendengar pengakuan sang istri, Putri Chandrawati, yang dilecehkan. Katanya istrinya begitu pulang dari Magelang, lapor ke istrinya apa yang dialami di Magelang, si jenderal itu suaminya nangis. Itu saya dengar. Apakah benar itu katanya, kata saksi di BAP? Kalau itu benar, itu dari segi hukum sangat mempengaruhi. Karena begitu dengar begitu dia menangis. Bayang seorang laki-laki jenderal menangis setelah istrinya mengadu. Begitu nyampe di rumah pribadi. Baru itu saya nggak tahu benar nggak saksi bilang gitu di BAP. Kalau itu benar, itu akan bisa dipakai oleh pengacaranya Sambo untuk mengatakan bahwa penembakan itu adalah spontan, bukan berencana. Tapi kan ini kan sudah jelas pembunuhan berencana gitu. Sambo sudah mengakui, bahkan semua sudah tahu bagaimana dia membunuh kan. Kalau memang itu dia sudah amarah besar, bisa langsung dieksekusi di sana, dan itu bisa lolos kemungkinan dari pembunuhan berencana. Tetapi kalau dia sudah pulang ke Jakarta dan diatur skenario sampai pun diatur tembak menembak, nah ini kan sudah bukan lagi lolos dari pembunuhan berencana, memang sudah direncanakan gitu loh. Bagaimana caranya ini Bang Hotman ini pengacara terkenal ini saya sangat salut juga sama dia ini. Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam penembakan Brigadir J. Tak hanya sendiri, 4 orang lainnya juga turut mendapatkan status yang sama, termasuk sang istri, Putri Chandrawati, yang turut terlibat dalam pembunuhan keji pada Brigadir J. Irjen Ferdy Sambo ini terancam hukuman mati dan penjara seumur hidup. Mantan Kadif Propam tersebut diduga pelaku utama yang memerintahkan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae untuk menembak Brigadir J. Apalagi belum lama ini Ferdy Sambo dipecat secara tidak hormat oleh kepolisian. Sidang kode etik tersebut dilakukan secara tertutup. Adapun sidang etik dan profesi itu diketuai oleh Kabentel Kapolri, Komjen Ahmad Doviri. Ferdy Sambo kemudian keluar dari ruangan sidang sekitar pukul 02.15 WIB pada Jumat 26 Agustus 2022. Ferdy Sambo keluar dikawal dengan sejumlah anggota Provos Mabes Polri hingga anggota Brimob Lorem bersenjata lengkap. Tapi siapa sangka setelah mendapatkan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup, sosok ini justru ungkap hal mengejutkan ini. Sosok pengacara kondang ini disebut Irjen Ferdy Sambo bisa bebas dari ancaman hukuman. Irjen Ferdy Sambo bisa saja terhindar dari pasal pembunuhan berencana dalam kasus penembakan Brigadir J. Pengacara kondang Hotman Paris, kebebasan Irjen Ferdy Sambo bukanlah hal yang tidak mungkin. Ternyata ada beberapa alasan yang membuat Hotman Paris berkesimpulan Irjen Ferdy Sambo bisa lolos dari pasal pembunuhan berencana. Menurut pengacara dengan tarif super mahal itu, jika dalam keadaan emosi kemudian menembak, artinya itu emosi spontan dan bisa saja tidak dikenai pasal 338. Menurutnya, semua itu tergantung dengan keterangan saksi dan BAP. Hotman Paris juga mewanti-wanti kesaksian saksi dalam BAP itu akan digunakan pengacara Ferdy Sambo di pengadilan nanti. Itulah kenapa Hotman Paris sudah mewanti-wanti kepada para jaksa untuk berhati-hati dalam menjerat pasal untuk Ferdy Sambo dalam persidangan nanti. Dalam media sosialnya, Hotman Paris juga mencoba mengedukasi pengikutnya dengan membandingkan dua kasus. Yang pertama, seorang suami punya selingkuhan. Kasus kedua, istri yang dilecehkan oleh pegawai atau stafnya. Menurut Hotman Paris, pada kasus yang pertama, secara umum, sikap suami spontan akan memecat stafnya tersebut. Namun, berbeda dengan kasus kedua, di mana suami murka mengetahui istrinya dilecehkan atau diperkosa oleh pegawainya. Komarudin Simanjuntak memberikan kesempatan kepada Ferdy Sambo untuk meminta maaf dan akan membantu melepaskannya dari jeratan hukuman mati. Sementara, kabar terbaru Putri ketahuan berselingkuh dengan Kuat Ma'ruf. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, memberikan kesempatan bakal membantu Ferdy Sambo. Komarudin bakal membantu Ferdy Sambo terlepas dari jeratan hukuman mati bila ingin meminta maaf kepada keluarga Brigadir J di Jambi.
Menurut pihak keluarga Brigadir J, ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo hingga kini disebut belum meminta maaf kepada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi. Meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak ditujukan kepada keluarga Brigadir J. Kesempatan untuk bebas dari jeratan hukuman mati ini tampaknya senada dengan pengakuan Baradae atau Barada Eliezer yang menyebutkan bahwa Putri berzinah dengan Kuat Ma'ruf. Kabar terbaru terdengar dari pengakuan tersangka Barada Eliezer atau Baradae. Motif pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mulai terkuak. Baradae mengaku telah lama menaruh curiga kepada Kuat Ma'ruf yang bekerja sebagai sopir pribadi Putri Candrawati. Kuat Ma'ruf merupakan satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia turut serta melakukan dan merencanakan pembunuhan. Kuat sempat menjadi saksi kunci motif kematian Brigadir J, namun kini berhembus kabar bahwa Kuat Ma'ruf yang melakukan tindakan asusila dengan Putri Candrawati, istri Irjen Ferdy Sambo. Baradae mengungkapkan sudah sering melihat Kuat Ma'ruf dengan Putri, yang sudah menaruh curiga ada hubungan spesial antara Kuat Ma'ruf dan Putri. Kecurigaan Baradae itu diungkapkannya kepada Dewi Payumara saat masih menjadi kuasa hukum Baradae. Karenanya, kata Dewi Pak, dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui Brigadir J. Dan ini kata Delipa, cocok karena saat itu Putri Candrawati langsung menelpon Baradae dan Bribka Riki yang sedang mengantar makanan ke anaknya di Sekolah Taruna Nusantara, sementara Kuat menelpon Ferdy Sambo. Kuat dan Putri, kata Delipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Ferdy Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J. Menurut Delipa, adanya dugaan hubungan asmara Kuat dan Putri terjadi karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Candrawati. Delipa menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo mengatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Candrawati, membuat Ferdy Sambo murka dan marah. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Ferdy Sambo dan menghadirkan 5 tersangka, kata Delipa tidak akan mengungkap motif. Menurutnya, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, motif tidak terlalu penting, yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan ke 5 tersangka. Justru, kata Delipa, berdasar keterangan dan analisa Baradae, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki Brigadir J. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Candrawati, justru menurut Delipa yang mungkin terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki Brigadir J.